Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan memberikan kepada kita kekuatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan ajaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan Kitabul Mawaris, ya, terkait dengan pembahasan warisan, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan wasiat, ya. Jadi sebelum pembahasan warisan dan terkait dengan warisan itu, ya, satu hal yang perlu untuk diketahui adalah terkait dengan wasiat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan apa itu wasiat, ya, dalil pensyariatannya dan beberapa hukum, ya, yang sudah kita jelaskan terkait dengan wasiat itu. Jadi yang pertama, ya, kita sudah jelaskan terkait bahwa seorang muslim itu, ya, bahkan diwajibkan, ya, untuk menuliskan wasiat apabila ada, ya, hak orang lain dan hak miliknya, ya, yang perlu untuk diketahui setelah, ya, kematiannya. Jadi hukumnya wajib, ya, berwasiat itu bagi orang yang memiliki hak, baik hak itu miliknya atau hak itu terkait dengan orang lain, ya. Dan dia khawatirkan jangan sampai ia meninggal dunia sementara hak itu belum ditunaikan. Maka di sini hukumnya wajib untuk menuliskan atau meninggalkan wasiat, ya. Seperti utang, ya. Ketika utang itu tidak ada saksinya, ya, maka salah satu di antara yang memperkuat utang itu adanya wasiat, ya, adanya wasiat. Kemudian yang kedua kita sudah jelaskan bahwa wasiat itu disunnahkan untuk diambil dari sebagian harta yang kita miliki dan dipergunakan untuk jalan-jalan kebaikan, ya. Di sini dikatakan yusrafu fi turuqil birri wal khairi wal ihsan, ya, karena memang kita harapkan dari wasiat itu akan menambah kebaikan orang yang meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga sudah kita jelaskan adalah bahwa wasiat itu dibolehkan dengan batasan sepertiga ke bawah. Jadi paling banyak wasiat itu sepertiga, ya,
sepertiga dari apa yang dimiliki oleh orang yang berwasiat. Jadi kalau dia memiliki harta, maka yang boleh dia wasiatkan itu hanya sepertiga. Ya. Nah, ini kemudian terkait dengan poin yang keempat yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau lebih daripada sepertiga dan orang yang berwasiat itu memiliki ahli waris, maka yang lebih dari sepertiga itu dianggap tidak sah kecuali dengan seizin ahli waris. Ya, jadi yang sah itu cuma sepertiga, ya, dan itu pun paling banyak sepertiga. Tetapi kalau ahli waris mengizinkan, membolehkan, maka ya yang lebih dari sepertiga itu ya dibolehkan dengan izin ahli waris. Ya. Nah, itu 4 poin yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pada beberapa pembahasan yang lainnya terkait dengan hukum-hukum wasiat. Poin yang kelima dalam kitab ini dikatakan, la tasihhul wasiyatu li ahadin minal warathah. Wasiat itu tidak boleh atau tidak sah diberikan kepada salah satu dari ahli waris. Ya, la tasihhu al wasiyatu li ahadin minal warathah. Meskipun pada awalnya boleh berwasiat kepada ahli waris, ya, sebagaimana dalam ayat yang terkait dengan wasiat itu, ya, dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini, ya, wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi pada awalnya wasiat itu boleh diberikan kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Jadi seorang anak itu bisa mewasiatkan dari harta yang dia miliki itu untuk kedua orang tuanya. Nah, tapi setelah turunnya ayat yang terkait dengan pembagian warisan, maka wasiat kepada ahli waris itu sudah dihapuskan. Jadi ahli waris tidak lagi mendapatkan wasiat. Ahli waris itu mendapatkan warisan. Ya. Nah, maka la tasihhul wasiyatu li ahadin minal warathah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan lima rawa Abu Umamah radhiyallahu an. Apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan haknya. Ya, jadi innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Jadi sudah dijelaskan setiap orang yang memiliki hak, maka ya diberikan kepadanya sesuai dengan apa yang menjadi haknya, termasuk ahli waris. Ahli waris telah ditetapkan haknya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya setiap yang memiliki hak itu harus diberikan haknya. Ya. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi orang yang mendapatkan warisan itu tidak lagi boleh mendapatkan wasiat. Ya, wasiat dalam makna yang spesifik, ya. Karena wasiat itu ada dua seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada wasiat yang terkait dengan harta, dan itu yang kita maksudkan dalam pembahasan ini. Tapi ada wasiat yang terkait dengan selain
harta, maka itu berlaku secara umum, ya, selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya dan tidak sampai pada tingkatan yang menyulitkan, maka wasiat itu, ya, wajib untuk dilaksanakan. Ya, seperti kalau dia mewasiatkan ketika dia meninggal dunia, dia ingin yang memandikan jenazahnya fulan, atau yang mensolatkan jenazahnya fulan, atau ingin dimakamkan di tempat fulan atau di tempat tertentu umpamanya, ya. Maka selama tidak bertentangan dengan syariat, maka apa yang dia wasiatkan itu, ya, wajib ditunaikan. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah terkait dengan harta. Maka terkait dengan harta tidak boleh wasiat itu dikhususkan kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan warisan. Kalau diberikan lagi wasiat, maka akan menambah bagian daripada ahli waris, ya, sementara ahli waris yang lainnya tidak ada yang mendapatkan hal yang sama, ya. Maka, ya, kita dilarang berlaku zalim, ya. Kita dilarang berlaku zalim, tidak adil kepada ahli waris, ya. Maka tidak boleh salah satu dari ahli waris itu diberikan wasiat khusus sementara yang lainnya tidak mendapatkan hal yang sama, ya. Nah, ala kulli hal bahwa, ya, ahli waris itu sudah mendapatkan warisan, bagiannya dari warisan, dan warisan itu bisa lebih daripada sepertiga, ya, bisa lebih dari sepertiga. Bisa enggak ahli waris dapat lebih dari sepertiga? Bisa sekali, ya. Apalagi kalau statusnya sebagai anak, ya. Anak itu, ya, terkadang mendapatkan bagian yang, ya, besar, ya, bahkan terkadang bisa mendapatkan seluruh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, bapak atau ibunya yang meninggal dunia. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh para jamaah sekalian, atau yang keenam, ya, tuhramul wasiyah bi amrin fihi ma'siyah. Diharamkan wasiat itu pada perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan. Jadi sudah kita katakan bahwa wasiat itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram, ya. Jadi di sini katakan tuhramul wasiyah bi amrin fihi ma'siyah, ya. Diharamkan wasiat itu pada perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan atau pelanggaran terhadap hak Allah, ya. Kenapa? Li'annaha syuri'at li ziyadati hasanatil musi. Wasiat itu disyariatkan untuk dengan tujuan menambah kebaikan orang yang berwasiat, ya. Jadi kenapa dibolehkan seseorang berwasiat? Itu sedekah, pemberian dari Allah, agar seseorang itu bisa menambah kebaikan yang dia miliki setelah dia meninggal dunia, ya. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan untuk kebaikan-kebaikan kalian. Maka kalau dia berwasiat pada perkara yang di dalamnya ada kemaksiatan, ya, ini sebaliknya justru, ya, dia menjadi sebab terjadinya kemaksiatan itu. Sementara kita di dalam agama itu tidak boleh bekerja sama tolong menolong dalam rangka perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Maka, ya, ketika wasiat itu di dalamnya ada kemaksiatan, maka dilarang, ya. Kama, ya, ya, sebagaimana yang, ya, telah disebutkan, ya,
dalam hadis Abi Darda tadi yang kita sebutkan bahwa wasiat itu disyariatkan untuk menambah kebaikan orang yang berwasiat. Kemudian yang ketujuh para jamaah sekalian, dikatakan anna ad-daina wal wajibat asy-syar'iyyah kaz-zakati wal hajji wal kaffarat muqaddamatun 'ala al-wasiyyah. Jadi ingat ya, sesungguhnya ya, utang, jadi hal yang terkait dengan utang. An-nadain wal wajibat asy-syar'iyyah, kewajiban syariat yang di dalamnya terkait dengan harta. Seperti apa? Seperti zakat, seperti haji, kaz-zakati wal haji, seperti zakat dan haji, wal kafarat, dan membayar kafarah ya. Muqaddamatun 'alal wasiyah, itu harus lebih didahulukan daripada wasiat. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada utang ya, dan wasiat, jadi orang yang meninggal dunia punya utang dan dia juga berwasiat, maka mana yang didahulukan? Utang, membayar utang atau menunaikan wasiatnya kalau dia sudah meninggal dunia? Utang yang didahulukan. Nah, kalau masih tersisa dari utangnya, maka diambil dari sisanya itu untuk wasiat ya, kalau masih mencukupi ya. Jadi kalau yang dia tinggalkan hanya cukup untuk melunasi utangnya, maka wasiatnya tidak dilaksanakan karena tidak ada lagi ya. Jadi harus didahulukan utang. Begitu pula kewajiban syariat, kalau dia memiliki kewajiban syariat yang belum ditunaikan pada masa hidupnya ya, pada masa hidupnya. Contohnya apa? Seperti zakat. Dia sudah wajib berzakat. Ya, dia sudah wajib berzakat. Sebelum dia menunaikan zakat, meninggal dunia, dan dia juga sempat menuliskan wasiat. Maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Bayar zakatnya atau menunaikan wasiatnya? Didahulukan zakat ya. Karena zakat itu masuk dalam kategori utang kepada siapa? Zakat itu wadainullahi ahaqqu bil qada, dan utang kepada Allah itu lebih utama, lebih berhak untuk ditunaikan ya. Jadi kalau dibandingkan wasiat itu kan terkait dengan sesama manusia, meskipun dia wasiatkan ya, maka wasiatnya itu tidak didahulukan ketika ada utang, ketika ada kewajiban syariat. Sama juga kalau haji, dia sudah wajib untuk berhaji ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia sudah wajib berhaji dan sudah daftar, tapi sebelum datang giliran meninggal ya. Mana yang didahulukan? Hajinya atau wasiatnya? Hajinya atau wasiatnya? Hajinya. Tapi yang menghajikan, maksudnya dia tidak haji tapi dia wajib untuk dihajikan, dihajikan oleh orang lain. Jadi menghajikan orang yang berwasiat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan sebelum menunaikan wasiatnya. Begitu pula kafarah, kalau dia punya utang kafarah ya, umpamanya dia melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, melakukan
hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Apa kafaranya? Apa kafaranya? Apa kafaranya kalau orang berhubungan di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama, puasa Daud. Yang pertama itu memerdekakan. Masya Allah, ini harus dihafal. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, memberi makan 30 hari. Berapa? 60 orang miskin. Ya, karena ingat saja bahwa berpuasanya 2 bulan, berarti kalau memberi makannya 60. Ya. Nah, ini yang pertama dan yang ketiga. Jadi kalau dia tidak bisa yang pertama, maka pindah yang ini berurutan ya, kafarah. Nah, kemudian kalau tidak bisa yang kedua, maka dia pindah yang ketiga. Nah, yang ketiga itu terkait dengan harta. Ya. Nah, jadi kalau dia meninggal dunia dan dia belum menunaikan kafarahnya ini, tebusan. Kafarah itu kan tebusan. Nah, ya. Yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Nah, ya. Tapi para jamaah sekalian, bukan hanya sekedar dia menebus kesalahannya saja. Ini hal yang perlu untuk kita luruskan. Kafarah itu artinya Anda melanggar. Maka karena Anda melanggar itu, maka harus membayar tebusan atau melakukan kafarah, menebus kafarah. Tapi ingat, ada kewajiban yang paling penting sebelum membayar kafarah itu. Apa? Bertobat, beristighfar kepada Allah. Ya, karena pelanggaran itu berat. Ya, jadi bertobat, beristighfar kepada Allah atas pelanggaran yang dia lakukan. Jangan dia katakan, oh saya bisa dibayar kafarahnya. Anda tidak ingat, Anda melanggar satu ketetapan Allah, perintah Allah. Ya, jadi kafarah itu, ya itu konsekuensi, tapi jangan dianggap enteng. Sebelumnya Anda itu telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kafarah yang ketiga ini, maka ini harus didahulukan sebelum wasiatnya ditunaikan. Nah, jadi memberi makan 60 orang miskin itu harus didahulukan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Ya, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Jadi warisan itu tidak boleh dibagikan kepada ahli waris kecuali telah ditunaikan apa yang menjadi wasiat dari orang itu, atau ketika orang itu memiliki utang, yang meninggal dunia itu memiliki utang. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib, wa qala Aliun radhiyallahu an, qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa yang didahulukan itu adalah utang sebelum wasiat. Dan utang itu ada dua, utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Maka itu harus didahulukan. Utang itu utang kepada Allah dan utang kepada manusia itu didahulukan sebelum wasiatnya ditunaikan. Nah, itu yang ketujuh para jamaah sekalian. Kemudian yang kedelapan, yushtaratu fil musi an yakuna jaiz at-tasarruf fi malihi fayakunu aqilan balighan hurran mukhtara. Ya. Jadi dipersyaratkan bagi orang yang berwasiat itu adalah orang yang jaiz tasarruf, orang yang dibolehkan melakukan tindakan pada harta yang dia miliki. Kapan dikatakan dia jaiz tasarruf? Ketika dia akil, berakal. Jadi kalau dia orang gila, maka wasiatnya itu tidak sah.
Ya. Aqilan balighan, begitu pula kalau dia sudah berusia balik. Hurran, berstatus merdeka, dan mukhtaran, tidak dalam keadaan dipaksa. Mukhtar, dia berwasiat bukan dalam tekanan. Ya, bukan dalam tekanan. Jadi selama 4 hal ini terpenuhi, maka kita katakan wasiatnya itu sah. Kalau salah satu dari 4 hal ini tidak terpenuhi, maka kita katakan wasiatnya itu tidak sah. Karena syarat itu kalau dia ada maka sah, kalau dia tidak ada maka tidak sah. Ya. Disebut syarat seperti itu. Kemudian yang ke-9, yuhramu an yusi li jihatin ma'siyah. Diharamkan untuk berwasiat pada sesuatu yang di dalamnya ada kemaksiatan. Ya. Yuhramu an yusi li jihati ma'siyah. Jadi dia berwasiat tapi peruntukan wasiat itu untuk maksiatan, baik maksiat kepada Allah atau maksiat yang dilakukan pada sesama manusia. Kan yusi li ma'abidil kuffar, seperti seorang yang berwasiat untuk rumah ibadah orang kafir. Jadi boleh enggak berwasiat? Saya wasiatkan sepertiga, atau orang yang mau meninggal, atau orang yang hidup ini dia tuliskan wasiatnya. Kalau saya meninggal dunia, tolong sepertiga dari harta saya ini diberikan ke ma'abid, tempat ibadah orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh, karena meskipun kita tidak boleh memaksa seseorang itu masuk ke dalam agama Islam setelah didakwai, dan sebagaimana kita ini tetap diperintahkan untuk membiarkan pengikut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, tapi tidak boleh kita ikut atau turut serta membantu, apalagi mewasiatkan sebagian dari harta kita untuk sesuatu yang kita yakini itu adalah satu kemaksiatan. Kemaksiatan. Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita itu adalah kemaksiatan, bahkan bagi kita itu adalah kekufuran. Bagi kita orang Islam itu adalah kekufuran, maka tidak boleh kita berwasiat untuk hal-hal yang seperti itu. Au li syira'i alatil lahwi au nahwi dzalik wa takunu wasiyatan batilatan. Jadi seperti tadi memberikan wasiat kepada tempat ibadah orang kafir, atau juga untuk membeli alat-alat yang dapat menjadikan kita lalai. Seperti apa? Beli alat musik, atau sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau memang peruntukannya untuk jelas kemaksiatan, atau yang sejenisnya. Maka wasiatnya itu otomatis, kalau diwasiatkan seperti itu boleh tidak dilaksanakan, itu otomatis wasiatnya itu batal, wasiatnya itu batil, tidak boleh dilaksanakan. Ini yang ke-9. Yang ke-10 dalam kitab ini dikatakan tustahabbul wasiyatu liman lahu malun katsir wa warisuhu ghairu muhtaj. Wasiat itu disunnahkan. Jadi kadang sunnah, kadang wajib. Tadi kita katakan haram. Nah, sekarang kapan disunnahkan wasiat itu? Di sini katakan tustahabbul wasiyah liman lahu malun katsir. Disunnahkan, dianjurkan untuk berwasiat kepada orang yang memiliki harta yang banyak. Wa warisuhu ghairu muhtaj. Sementara ahli warisnya tidak
butuhkan. Jadi masya Allah ya, yang berwasiat hartanya banyak ya. Sementara ahli warisnya juga sudah berkecukupan, bahkan ya juga sama ya. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, apa hukumnya wasiat buat orang itu? Sunnah. Jadi dianjurkan dia untuk ya berwasiat. Ya. Apa dalilnya? Ayat yang terkait dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira. In taraka khaira. Luar biasa. Syariat kita ini menyebut harta itu dengan khair. Apa itu khair? Kebaikan. Ya. Jadi masya Allah, harta itu baik atau jelek? Harta itu baik atau jelek? Wah, tergantung. Allah bilang baik, khaira. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa athabna bihi naq'a fa wasatna bihi li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada al khair. Yang dimaksud al khair, kebaikan itu adalah harta. La syadid, sangat mendalam cintanya. Ya, jadi kalau ada yang cinta harta itu manusiawi. Kalau ada yang tidak suka harta berarti tidak. Allah sendiri yang mensifatkan wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu begitu. Almarhumah nenek saya selalu mengatakan, orang buta saja yang tidak tahu uang itu kalau dikasih uang ini dia senang sekali. Padahal dia tidak lihat berapa uang yang dikasih, tapi kalau dia tahu oh ini kayaknya uang besar ya, wah. Padahal dia tidak lihat itu uangnya. Dia suka enggak? Sangat suka. Wa innahu lihubbil khair wa innahu lihubbil. Jadi al khair itu, harta itu disebut oleh Allah dengan al khair, kebaikan. Dan memang betul para ikhwah sekalian, dia akan menjadi sesuatu yang baik, apalagi dia berada di tangan orang baik, maka dia akan jadi kebaikan yang luar biasa. Maka kita berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik, yang mendapatkan kebaikan berupa harta yang banyak. Mana yang lebih afdal, jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Hah? Masya Allah. Yang lebih afdal itu menjadi orang kaya yang pandai bersyukur. Nah itu, jadi bukan orang kaya saja, orang kaya yang pandai bersyukur. Tapi kalau ditakdirkan oleh Allah menjadi miskin, maka jadilah orang miskin yang pandai bersabar. Karena kita tidak tahu apakah kekayaan itu akan menjadi kebaikan buat kita atau justru sebaliknya. Jangan sampai kekayaan itu menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Tapi para ikhwah sekalian, dalam ayat ini dikatakan intaraka khaira, apabila dia meninggalkan kebaikan. Kata para ulama, khair di sini, kebaikan ini maksudnya al-mal al-katsir, harta yang banyak. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan harta yang banyak, itu berarti dia meninggalkan kebaikan. Masya Allah. Jadi intaraka khaira. Jadi dia meninggalkan apa? Kebaikan. Maka wal khairu wal malul katsir. Dan yang dimaksud dengan khair dalam ayat ini adalah al malul katsir. Maka kalau orang meninggalkan harta yang banyak, maka disunnahkan baginya untuk bahkan tidak sedikit para ulama mengatakan wajib baginya berwasiat. Wajib, karena kutiba alaikum, ditetapkan, diwajibkan bagi kalian. Memang para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Kutiba
Kalau dibawa ke ayat puasa, kutiba di situ artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sama juga kan di sini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Iya. Kutiba alaikum, kalau sudah dekat kematian dan kalian meninggalkan harta yang banyak, maka seharusnya kalian itu berwasiat. Iya. Nah, ini kalau dia punya harta yang banyak dan ahli warisnya tidak berada dalam kondisi yang membutuhkan, artinya ahli warisnya berkecukupan, maka sunnah, ya, disunnahkan baginya untuk berwasiat. Wa tukrahu liman maluhu qalil wa warisuhu muhtaj, dan menjadi makruh. Kapan makruh? Jadi bisa saja wasiat itu makruh. Kapan makruh? Apa itu makruh? Makruh itu satu perbuatan yang dilarang tapi pelarangannya itu tidak kuat. Dimana kalau seseorang itu meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia lakukan, maka tidak berkonsekuensi dosa. Itu makruh namanya, ya. Maka dimakruhkan ketika seseorang itu memiliki harta yang sedikit dan ahli warisnya berada dalam kondisi membutuhkan. Anaknya 10 orang, sementara apa? Hartanya cuma katakanlah sedikit, ya. Sedikit itu tergantung kebiasaan. Sedikit dan banyak harta itu kembali kepada kebiasaan. Kelihatannya tidak ada batasan yang baku kapan dikatakan hartanya seseorang itu banyak. Itu kembali kepada kebiasaan masing-masing. Apa yang berlaku di Indonesia mungkin tidak sama di tempat yang lain. Jadi kalau hartanya menurut kebiasaan sedikit dan ahli warisnya berada dalam kondisi yang maka dimakruhkan baginya, ya, untuk berwasiat. Kenapa? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka intadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu alatan, berada dalam kondisi miskin, alah, menjadi beban, yatakaffafuna nas, yang pada akhirnya mereka yatakaffaf itu dari kata kaf itu artinya apa? Ini telapak tangan. Yatakaffafuna nas, dia datang meminta-minta kepada orang lain. Jadi meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan memprihatinkan, menjadi beban bahkan bagi orang lain yang kerjanya setelah kematian kita, kerjanya yatakaffafun, akhirnya menjadi beban, bagi orang lain. Maka dalam kondisi yang seperti ini wasiat itu menjadi makruh hukumnya. Wa katsirun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam matu wa lam yusu. Bahkan diriwayatkan banyak dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia dan mereka tidak berwasiat. Jadi tidak berwasiat. Yang ke-11 para jamaah sekalian, kita percepat sedikit. Tuhramul wasiyah idza kana qasdul musi al madarrah bil warasah. Diharamkan berwasiat, haram wasiat itu apabila orang yang berwasiat itu maksudnya untuk memudaratkan ahli waris. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ghaira mudar. Jadi tidak boleh seseorang itu berwasiat. Untuk apa? Tujuannya memudaratkan ahli waris. Jadi dia sengaja wasiat supaya ahli waris saya tidak dapat semua harta saya.
Itu tidak boleh. Ya, padahal ahli warisnya butuh. Ya, tapi dia wasiatkan juga. Ya, karena kalau sudah wasiat maka tentunya harus ditunaikan setelah kematiannya. Kalau dia tujuannya untuk memudaratkan ahli warisnya atau sebagian ahli warisnya, maka wasiatnya itu haram. Ya. Kemudian yang ke-12, la yasihhu qabulul wasiyah wala mulkuha illa ba'da mautil musi. Ini penting. Tidak sah ya qabulul wasiyah, penerimaan wasiat, dan tidak boleh wasiat itu dimiliki kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Jadi kalau masih belum meninggal dunia, maka wasiat itu tidak boleh ijab qabul. Ya, tidak boleh ijab qabul, tidak boleh bilang saya terima wasiatnya padahal orangnya belum meninggal dunia. Ya. Karena wasiat itu juga masuk dalam kategori pemberian yang di dalamnya ada ijab qabulnya. Kenapa? Lianna dzalika waqta thubuti haqqihi hadza in kanat alwasiyatu limuayyan. Ya, kalau wasiatnya itu diperuntukkan untuk orang tertentu, maka tidak boleh wasiat itu diterima ya atau dimiliki kecuali setelah kematian orang yang berwasiat. Kalau wasiat itu diperuntukkan untuk orang tertentu, jadi wasiat itu kan dua, bisa kita peruntukkan untuk orang tertentu. Umpamanya kalau saya meninggal dunia, umpamanya orang yang berwasiat dia tuliskan kalau saya meninggal dunia maka sepertiga atau ya sepertiga dari harta saya berikan kepada fulan, kepada fulan. Itu berarti wasiatnya kepada orang tertentu. Kapan fulan bisa menerima wasiat itu? Kapan? Ketika orang yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Barulah wasiat itu bisa diterima dan kepemilikannya berpindah kepada orang yang mendapatkan wasiat itu. Tapi sebelum dia meninggal dunia, boleh enggak? Dia katakan itu harta saya. Sudah diwasiatkan, sudah dituliskan. Iya, biar sudah dituliskan. Tapi kalau orang belum meninggal dunia, maka tidak boleh kita mengatakan wasiat itu milik saya atau harta itu milik saya. Jadi tidak, ya. Jadi meskipun sudah dituliskan. Ya. Amma in kanat li ghairi muayyan, tapi kalau wasiat itu peruntukannya tidak kepada person tertentu. Seperti apa? Kal fuqara'i wal masakin. Seperti peruntukannya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dia katakan sepertiga dari harta saya untuk orang fakir, untuk orang fakir miskin. Dia tidak tentukan siapa fakirnya, tapi dia katakan kepada fakir miskin. Au ala talabatil ilm, atau dia katakan sepertiga dari harta saya untuk penuntut ilmu. Ya. Aul masajid, atau diperuntukkan untuk masjid. Tidak ditentukan ya. Yang penting untuk masjid atau untuk penuntut ilmu atau untuk fakir miskin tanpa ditentukan. Wadurul aitam, atau untuk anak yatim atau panti asuhan. Fa innaha la tahtaju ila qabulin wa talzamu bimujarradil maut. Maka wasiat yang seperti ini tidak perlu ada qabulnya. Tidak perlu ada qabul. Tidak perlu dia katakan saya terima wasiat itu. Kalau yang pertama itu memerlukan penerimaan. Jangan sampai dia diwasiatkan kemudian dia katakan saya tidak mau terima wasiatnya. Ya, kan bisa saja kalau untuk person tertentu dia katakan saya tidak terima, maka tidak ijab qabul namanya. Tapi kalau untuk yang umum ini maka tidak perlu qabul, ya tidak perlu qabul. Jadi otomatis wasiat itu berlaku setelah kematian orang yang berwasiat. Adapun yang pertama kalau diperuntukkan untuk orang tertentu maka perlu qabul dan berpindahnya kepemilikan itu setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Yang ke-13 para jamaah sekalian, yajuzu lil musi an yarji'a fi wasiyatihi aw ba'dihha. Bagi orang yang berwasiat boleh baginya untuk merevisi wasiatnya atau merevisi sebagiannya. Ya, bahkan boleh membatalkannya selama
selama belum meninggal dunia. Iya. Jadi umpamanya dia sudah tuliskan wasiat, boleh enggak dia tulis pertama sepertiga dari harta saya untuk fulan. Tapi setelah itu dia bilang, waduh banyak dulu sepertiga. Dia revisi, boleh enggak? Boleh enggak dia revisi? Boleh, selama dia belum meninggal dunia. Bahkan dia boleh membatalkan. Tidak jadi. Boleh, selama dia belum meninggal dunia itu boleh. Qala Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, yughayyiru rajulu ma syaa min wasiyatihi. Seseorang boleh saja merubah apa yang dia wasiatkan. Jadi boleh. Selama jelaslah selama dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia otomatis apa yang dia mau ubah. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, tasihhul wasiyah likulli shakhsin yasihhu tamlikuhu. Boleh berwasiat kepada seseorang yang berhak memiliki sesuatu. Kalau kita mewasiatkan sesuatu itu kepada person tertentu. Jadi orang yang menerima wasiat, siapa saja yang berhak untuk memiliki sesuatu. Jadi kalau dia memiliki sesuatu, kepemilikannya dikatakan sah dalam fikih muamalat. Maka boleh kita berwasiat kepada seseorang yang bisa memiliki sesuatu. Maka boleh tidak berwasiat kepada anjing, wasiat kepada kucing, wasiat kepada apa? Ayam. Tidak boleh wasiatnya. Jadi harus kepada orang yang memiliki dalam syariat dia berhak untuk memiliki barang, memiliki sesuatu. Maka boleh berwasiat kepada sawaun akana musliman am kafira. Baik dia orang Islam atau orang boleh tidak kita berwasiat kepada orang kafir? Ini harta yang saya miliki untuk fulan, dan fulan itu ternyata orang kafir. Boleh tak? Boleh tak? Ya boleh. Tidak ada masalah. Karena orang kafir juga berhak untuk memiliki. Kecuali kalau peruntukannya untuk orang kafir untuk tujuan maksiat, atau kita tahu orang kafir itu akan menggunakan harta itu pada kemaksiatan, maka tidak boleh berwasiat kepada mereka. Tapi kalau orang kafirnya itu adalah orang yang bisa menggunakan harta itu umpamanya untuk kebaikan yang sifatnya umum atau kepemilikan pada orang kafir itu, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah berwasiat kepada orang kafir. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Jadi boleh saja wasiat itu diberikan. Yang penting orang itu berhak untuk memiliki sesuatu. Memiliki sesuatu itu tidak dibatasi apakah dia muslim ataupun non muslim. Selama dia berhak untuk memiliki sesuatu, maka boleh kita berwasiat kepadanya, selama wasiat itu tidak untuk atau tidak diperuntukkan untuk sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang dalam syariat agama kita. Para jamaah sekalian, dengan ini maka pembahasan tentang wasiat alhamdulillah telah selesai, dan insya Allah belum warisan ya. Sabar dulu. Masih ada memerdekakan budak. Meskipun ini nanti kita belajar hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Memerdekakan budak, karena ada hal-hal hukum-hukum yang terkait dengan memerdekakan budak. Karena biasanya dulu orang itu kalau sebelum meninggal itu biasanya dia ingin memerdekakan budaknya. Memerdekakan budaknya. Sekarang karena tidak ada budak, maka kita belajar ini hanya belajar teorinya saja. Ustadz, saya mau prakteknya. Tidak ada prakteknya sekarang. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Kalau ada satu pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Bagaimana menjual material pada tukang yang akan membangun gereja, Ustaz? Ini kita sudah pernah jelaskan dalam fikih jual beli, bahkan di awal-awal fikih muamalat. Tidak boleh kita menjual
barang yang kita tahu bahwa barang itu akan diperuntukkan untuk sesuatu yang diharamkan atau dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Meskipun secara hukum asalnya tidak ada masalah sebenarnya. Syarat jual belinya semuanya terpenuhi. Jual anggur, apa salahnya jual anggur itu? Apa salahnya jual anggur itu? Saya penjual anggur, penjual buah, saya jual anggur itu. Salah enggak? Salah tidak? Tidak ada salahnya kita jual anggur. Tapi kalau kita tahu yang membeli anggur itu adalah orang yang akan menjadikan anggur itu sebagai minuman khamar. Ya. Jadi ballo atau jadi apa? Kalau ballo itu dari apa? Ya. Banyak ya. Apa saja bisa dijadikan ballo. Tapi kalau kita tahu maka tidak boleh. Jadi dalam syariat kita ini ada sesuatu yang sebenarnya sah secara hukum asal, tapi karena ada tujuan yang lain maka dia dilarang karena tujuan itu, bukan karena sesuatu asalnya itu, tidak. Ya, sama dengan jual beli pada hari Jumat setelah azan kedua. Jual belinya tidak ada masalah sebenarnya, tapi ketika dilakukan setelah azan kedua pada hari Jumat, maka jual belinya dikatakan tidak sah. Bukan karena jual belinya tidak terpenuhi syaratnya, karena ada yang lain. Jadi sama juga dengan ini. Ya. Jadi semua hal-hal yang seperti itu dilarang dalam syariat agama kita. Cukup satu. Iya. Kalau tadi dikatakan kalau seseorang muslim dibolehkan memberikan wasiat kepada orang kafir. Iya. Sebaliknya Ustaz, orang kafir memberikan misalkan wasiat kepada orang muslim bukan sah diterima. Iya. Iya. Meskipun ya saya tidak tahu apakah mereka diwasiat ada wasiat enggak. Ya, jadi kalau ada yang mewasiatkan ambil saja. Iya. Nah. Iya, cukup ya? Iya. Oh, masih ada terakhir. Iya. Iya, sebelum naik haji. Setahun sebelum naik haji sudah daftar. Iya, kenapa? Apa pertanyaannya? Tidak boleh digantikan. Memang tidak boleh digantikan sama ahli warisnya. Iya, saya paham. Tapi kalau ahli warisnya belum pernah haji, tidak boleh dia gantikan orang tuanya yang meninggal pergi haji. Karena kalau dia pergi haji pakai harta orang tuanya yang pergi haji, maka dia haji untuk dirinya, bukan hajinya untuk orang tuanya. Padahal orang tuanya yang harus dihajikan. Paham? Ya? Jadi uangnya diambil, kemudian cari orang yang sudah pernah haji untuk menghajikan orang yang meninggal dunia itu. Syukur-syukur kalau ahli warisnya sudah haji, ya itu lebih baik lagi. Tapi kalau anaknya yang ambil, oh ini warisan saya. Tidak. Ya? Tidak. Itu harus dipakai untuk menghajikan orang yang meninggal dunia itu. Kalau ahli warisnya belum haji, maka dia tidak boleh menghajikan, karena syarat menghajikan orang lain itu dia sudah berhaji untuk dirinya. Saya siap untuk menghajikan itu karena saya sudah haji. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.